Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Adam Hartono dari PJKR 17E ya. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen olahraga. Nah, manajemen olahraga juga di sini dari administrasi dan manajemen. Kita membahasnya pertama yaitu manajemen olahraga. Nah, manajemen olahraga telah ada di kira-kira ya sejak zaman Yunani kuno, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga dalam kehidupan manusia ya. Karena manusia tidak berolahraga, berarti badannya pasti akan kaku dan pasti banyak sekali penyakit yang menumpuk karena tidak dikeluarkan oleh keringat. Nah, pada dasarnya manajemen olahraga yaitu perpaduan antara ilmu yang manajemen atau juga ilmu olahraga, sehingga seorang yang telah lulus dari sekolah tinggi, ilmu administrasi atau dari lembaga ilmu manajemen bisnis tidak otomatis menguasai atau menerapkan manajemen olahraga, karena manajemen olahraga itu berbeda gitu ya dengan manajemen yang lainnya. Nah, manajemen olahraga juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen olahraga pemerintah dan satu lagi manajemen olahraga non pemerintah atau swasta. Nah, manajemen olahraga dari pemerintah kita ambil saja contohnya yaitu Kemenpora atau juga ya Kemenpora ya yang menaungi seluruh olahraga. Nah, dari kemungkinan swasta ya seperti yang mengadakan kompetisi seperti kompetisi sepak bola ya yang namanya PT LIB gitu kan. Nah, itu masuknya ke manajemen non pemerintah ya atau swasta. Nah, dari berbagai itu juga manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan menjadi 6 juga ya. Nah, yaitu satu manajemen olahraga pendidikan, yang kedua manajemen lembaga atau institusi organisasi olahraga. Nah, yang ketiga manajemen olahraga profesional, yang keempat manajemen olahraga rekreasi, yang kelima manajemen olahraga pemerintah, dan yang keenam yaitu manajemen olahraga bisnis atau industri. Nah, kita ambil contohnya yang keenam yaitu manajemen olahraga bisnis dan industri. Nah, seringkali kita dengar tentang sepak bola ya. Sepak bola itu ranahnya sangat luas dan dalam situ ada manajemen bisnis dan industri juga. Contoh seperti kita kita memasukkan saham ke suatu klub. Nah, di situ kita diputarkan kembali ya uang kita seperti kalau kita juara. Nah, dalam hal ini juga yang kita bahas adalah manajemen dan administrasi. Nah, istilah dari administrasi dan manajemen sering kali dipergunakan dalam pengertian yang sama ya, meskipun berbeda literasi atau menggunakan pengertian yang agak berbeda juga ya. Nah, dalam membahas administrasi atau manajemen olahraga akan banyak melibatkan Komite Olahraga Nasional ya seperti KONI. Nah, yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional disebut KON. Nah, periksa pasal 36 ayat 1. Nah, sementara itu KOI atau Komite Olimpiade Indonesia sebagai telah diakui oleh IOC pada tahun 1952 ya. Bertugas mengurus
keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional. Nah, sejarah perkembangan manajemen olahraga pada umumnya memang tidak sejauh berbeda dengan perkembangan manusia di dunia ini ya. Nah, manusia purba yang dulu tinggal di gua-gua juga terkenal manajemen meskipun dalam bentuk yang sederhana, yaitu mengatur tugas-tugas rumah tangga. Nah, sejarah manajemen olahraga salah satunya contoh nih yang mudah diingat oleh Olimpiade kuno yang menurut catatannya sejarah diadakan sekitar abad ke-13 Masehi di Yunani ya. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang pasti, mungkin yang paling pasti ya. Semua jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, oleh karena itu, agar pengetahuan tersebut diakui oleh ilmu pengetahuan, maka objek ilmu itu harus diperjuangkan, dan dikembangkan oleh pencipta dengan tekun. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan ini itu memang bermula dari filsafat. Nah, sejak sebelum Masehi, filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuan juga. Nah, sebagai pegangan manusia dalam mengurangi hidup dan kehidupannya. Nah, di filsafat manajemen juga berusaha mengetahui tentang suatu dengan sangat mendalam. Nah, baik mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi-fungsinya juga, ciri-cirinya, kegunaannya, permasalahannya, serta pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Nah, Robbins membagi pandangan filsafat menjadi dua bagian ya. Nah, yang pertama pandangan filsafat makro dan yang kedua pandangan filsafat mikro. Nah, penggunaan filsafat manajemen ya. Seorang manajemen yang memiliki dan menggunakan suatu filsafat manajemen akan memperoleh 3 keuntungan ya. 3 keuntungan yang kalau dia menggunakan filsafat manajemen. Yang pertama, membantu mencapai bantuan efektif dari para pengikutnya. Jadi dia tuh mencapainya itu dibantu dengan efektif dan para anak buahnya gitu ya. Yang kedua, menyediakan petunjuk-petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran manajerial. Dan yang ketiga, merupakan sebuah kerangka dengan apa seorang manajemen dapat mengembangkan pemikirannya. Nah, di sini teori manajemen. Nah, suatu perkembangan teori manajemen juga mengalami evaluasi yang dimulai dari teori manajemen ilmiah. Nah, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi atau pendekatan manajemen modern dan pendekatan sistem manajemen juga. Nah, mungkin sampai di situ dulu kita menjelaskan tentang manajemen olahraga ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.